Halo semuanya, dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu soal keuangan pribadi. Banyak dari kita kan sering ngerasa, kok kayaknya kejebak ya, nggak peduli seberapapun penghasilan kita. Nah, di sini kita akan bongkar sama-sama kenapa sih itu bisa terjadi, dan gimana cara memulainya dengan langkah yang benar. Coba deh, bayangin sebentar. Kalau gaji kamu tiba-tiba naik 2 kali lipat bulan depan, apakah hidupmu bakal langsung aman buat 10 tahun ke depan? Kalau jawaban kamu belum tentu atau bahkan kayaknya enggak deh, tenang, kamu nggak sendirian. Ini justru pertanda penting. Pertanda ada sesuatu yang lebih mendasar yang perlu kita perbaiki. Nah, ini dia kuncinya. Masalahnya itu seringkali bukan karena uang kita kurang, tapi karena kita nggak punya sistem yang pas buat ngelolanya. Inilah inti dari semua obrolan kita. Sebuah sistem yang rusak, mau kamu masukin uang sebanyak apapun, ya bakal gagal terus, ibarat ember bocor gitu. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Biar kita paham solusinya, kita harus kenali dulu pola pengelolaan yang salah, yang sayangnya justru paling sering kita pakai. Pola ini kelihatannya logis banget kan? Gaji masuk, terus kita bayar semua tagihan dan kebutuhan, baru deh apapun yang nyisa kita tabung. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi disinilah letak jebakannya. Ini tuh pendekatan yang reaktif bukan proaktif. Dan inilah kenyataan pahitnya pas akhir bulan setelah semua pengeluaran. Kok nggak ada yang sisa buat ditabung? Kalau ini kedengaran familiar banget buat kamu, ketahuilah, ini tuh bukan kegagalan pribadi kamu, tapi kegagalan dari sistemnya. Saya ulangi sekali lagi ya, biar nancep. Ini bukan soal gede atau kecilnya gaji kamu. Ini masalah struktur. Cara kita ngelola uangnya yang salah dari akarnya. Orang yang gajinya gede banget pun bisa jatuh ke lubang yang sama persis kalau strukturnya berantakan. Nah, fenomena ini sering disebut inflasi gaya hidup. Jadi, pas pendapatan kita naik, pengeluaran kita otomatis ngikutin. Beli mobil baru, ganti gadget yang lebih canggih, jadi lebih sering makan di luar. Tanpa struktur yang jelas, kenaikan gaji itu cuma numpang lewat aja, nguap gitu aja. Terus, solusinya gimana dong? Oke, kita sekarang masuk ke bagian yang paling krusial. Prinsip dasarnya adalah kita ubah total urutan berpikir kita. Langkah pertama yang benar adalah pisahkan uang berdasarkan fungsinya, bahkan sebelum kamu mulai belanja. Nah, lihat deh slide ini. Perbedaannya jelas banget. Kita benar-benar membalik logikanya. Dari yang tadinya belanja dulu, baru nabung sisanya, kita ubah jadi pisahkan dulu buat masa depan, baru belanjakan sisanya. Perubahan yang kelihatannya simpel ini dampaknya luar biasa. Ini dia momen aha yang kita cari-cari. Jadi gimana cara misahinnya? Tenang, nggak perlu dibikin ribet. Untuk mulai, kita cuma butuh 3 pos utama yang sederhana dan gampang diingat. Yuk kita lihat satu persatu. 3 pos ini adalah fondasi keuangan kamu. Dana kebutuhan hidup buat operasional bulanan, dana pengaman buat jaga-jaga kalau ada apa-apa, dan dana pengembangan buat pertumbuhan jangka panjang. Simple, jelas, dan kuat banget. Biar lebih kebayang, kamu bisa mulai pakai aturan sederhana sebagai patokan. Misalnya 50-30-20. Alokasikan 50% pendapatan untuk kebutuhan hidup, 20% untuk dana pengaman atau investasi, dan 30% buat dana pengembangan yang bisa dipakai untuk keinginan atau ningkatin skill. Tentu angkanya fleksibel ya, tapi intinya adalah setiap rupiah punya tujuan. Nah, banyak orang tuh cuma fokus di kebutuhan hidup sama dana darurat, padahal pertumbuhan finansial yang sesungguhnya itu terjadinya di dana pengembangan ini. Dan inget ya, jangan nunggu sampai punya uang banyak buat mulai. Kunci utamanya itu justru membangun kebiasaan. Misahin uang secara konsisten setiap bulan, meskipun jumlahnya kecil, itu jauh lebih penting daripada nungguin jumlah besar yang mungkin nggak pernah datang. Oke, kita lanjut ya, biar kelihatan gambaran besarnya. Jadi, tindakan misahin uang ini tuh bukan sekedar trik bulanan. Ini adalah langkah pertama untuk membangun sebuah struktur yang kokoh buat masa depan, buat jangka panjang. Inilah tujuan akhir kita semua, mencapai yang namanya penghasilan berkelanjutan. Ini adalah pola pikir sekaligus sistem yang dirancang, bukan untuk kaya mendadak ya, tapi untuk membangun stabilitas dan pertumbuhan yang sehat dari waktu ke waktu. Nah, ini benar-benar menggambarkan perubahan cara berpikir yang kita butuhin. Tujuannya bukan lagi cuma soal dapat duit terus dihabisin. Tujuannya adalah kita jadi arsitek dari sistem keuangan kita sendiri, sebuah struktur di mana uang kita bisa kerja dan bertumbuh buat kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat kamu renungkan.
Kalau kamu ngerasa gaji sih naik terus, tapi kok kualitas hidup rasanya gitu-gitu aja, nggak membaik secara fundamental, mungkin ini saatnya buat berhenti ngeliatin angka di slip gaji dan mulai periksa sistem sama kebiasaan yang kamu jalanin setiap hari. Karena disitulah letak kunci perubahannya.